Pemerintah terus mendata kerusakan imbas gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Hingga Kamis malam lebih dari 230 gempa susulan terus terjadi. Masyarakat pun diimbau tetap waspada. Di bawah ancaman gempa susulan yang terus mengguncang, petugas gabungan terus membersihkan puing-puing reruntuhan gedung olahraga Konisario di Kota Manado, Sulawesi Utara yang ambruk akibat gempa bumi bermagnitudo 7,6. Bencana gempa yang sempat memicu peringatan dini tsunami pada Kamis pagi itu juga menewaskan seorang pedagang wanita berusia lanjut akibat tertimpa reruntuhan kanopi gedung. Kamis siang, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung gedung olahraga yang rusak. Pasalnya, ini bukan kali pertama gedung runtuh akibat gempa. Kelaikan spek gedung pun akan diperiksa, karena saat gempa 2023 lalu, sisi lain bangunan ini juga pernah ambruk. Karena di bawahnya ini ada banyak masyarakat jualan, ya, kasihan mereka juga. Dan ini sia-sia uang negara terbuang kalau membangun seperti ini. Nanti kita perbaiki lagi. Kalau memang harus dirobohin lah. Kalau itu akan membahayakan atlet, kan mayoritas atlet yang bermain di sini. Ya. Gereja paroki kami Bunda Hati Kudus Yesus telah runtuh. Gempa yang berpusat di kedalaman 18 km bawah laut Tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, juga merusak gereja paroki Bunda Hati Kudus Yesus di Kabupaten Minahasa. Plafon gedung runtuh menimpa bangku gereja. Kerusakan lebih parah terjadi di setidaknya 5 gereja di Ternate, Maluku Utara. 2 di antaranya rusak berat. Puluhan rumah warga juga rusak. Ada yang ambruk hingga retak-retak dan tak lagi aman untuk dihuni. Setidaknya 8 kecamatan di Ternate terdampak gempa dan yang paling parah terjadi di Kecamatan Batang 2. Ratusan warga pun mengungsi di tempat yang lebih tinggi karena takut tsunami. Pemerintah Kota Ternate pun menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 15 April mendatang. Bahwa ada 2 gereja yang rusak berat dan 3 gereja yang rusak ringan dan begitu juga rumah-rumah warga. Nah, untuk sementara data yang kami himpun belum ada korban jiwa. Pemantauan BMKG juga sempat mencatat kenaikan muka air laut imbas gempa di sejumlah titik. Namun gelombang tsunami yang terjadi tak signifikan meski warga tetap diimbau waspada gempa susulan. Tsunami itu waktunya sudah lewat. Artinya untuk alternatif artinya sudah lewat. Mungkin tsunami-nya kecil sekali, tidak begitu signifikan dilihat dengan mata kepala. Pemerintah terus mendata kerusakan dan dampak gempa yang melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara. BNPB mencatat kedua wilayah ini adalah wilayah rawan bencana hingga bersama BMKG memasang alat peringatan dini yang berfungsi saat bencana terjadi. Dari 2 provinsi yang meninggal dunia baru 1 ya. Tapi tentu saja kita tidak overestimate. Kita akan cari terus puluhan, sekali lagi masih puluhan yang terdata. Ini masih data awal. Yang rusak sedang dan ringan, yang rusak berat tadi dilaporkan adalah gedung KONI di Kota Manado. Tiba dari Korea Selatan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis malam, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menginstruksikan percepatan evakuasi warga korban bencana di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden meminta keselamatan warga menjadi prioritas. Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat di lokasi bencana. Tim reaksi cepat BNPB bersama aparat gabungan telah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan bangunan dan evakuasi warga. Nanti kita sedang identifikasi dan akan kita berikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Teman-teman Tagana sebagian sudah ada di lapangan untuk memberikan bantuan yang bisa kami lakukan. Tentu bersama dengan BNPB, bersama dengan TNI Polri dan relawan-relawan dari berbagai daerah. Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, hingga Kamis malam sudah terjadi setidaknya 233 gempa susulan. Demi keselamatan, masyarakat diimbau tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang rusak akibat gempa hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Tim Liputan MTech Media melaporkan.